Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzinah, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-menoreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mendua hati, ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang mendua hati, permisi tanya, gitu ya. Apakah kita pernah diduakan? Gitu ya, Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama gitu ya, Bapak Ibu coba kita pikirkan. Apakah kita pernah diduakan? Kalau kita berbicara tentang kita diduakan, Bapak Ibu rasanya pasti sakit, gak enak gitu ya. Setiap kita itu cenderung pengen menjadi yang nomor satu, gitu ya, di dalam keluarga, di dalam relasi, baik suami istri, pertemanan gitu ya. Setiap kita pengen menjadi yang diutamakan, pengen dinomor satukan. Tidak ada satu orang pun yang bercita-cita ingin diduakan di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu gitu ya, ketika kita bertanya apakah kita pernah diduakan, kita berkata oh enggak ya. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap kita pernah menduakan seseorang? Ya, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya kita, apakah kita juga menjadi subjek gitu yang membuat orang lain menderita, yang membuat orang lain merasakan sakit, yang membuat orang lain merasakan kekecewaan, yang membuat orang lain itu merasakan putus asa dengan sikap yang kita ambil. Mari Bapak Ibu kita coba pikirkan gitu ya. Apakah kita pernah menduakan seseorang dulu ataukah gitu ya Bapak Ibu waktu lampau yang kita boleh jalani.
Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada sebuah film gitu ya, sebuah film seri yang sempat viral Bapak Ibu ya. Film ini adalah sebuah film yang berjudul Layangan Putus ya. Bapak Ibu, film ini menjadi trending topik pertama gitu ya, mengalahkan sinetron Ikatan Cinta gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, film ini gitu ya menjadi sebuah hal yang membuat semua orang itu menirukan salah satu adegannya gitu ya. Dikatakan Kapadokia gitu ya, kalau orang ngomong Kapadokia, it's my dream gitu ya. Sampai anak-anak kecil itu ya TikTok gitu ya menirukan setiap kata-kata yang diucapkan oleh salah satu daripada pemeran di dalam film ini. Bapak Ibu, yang saya mau katakan Bapak Ibu, di film ini diceritakan sebuah keluarga yang harmonis Bapak Ibu. Seorang suami yang mengasihi istrinya, seorang suami yang sayang dengan anaknya. Keadaan rumah tangga itu baik, pekerjaan baik, semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu, tapi ternyata di balik semuanya itu ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh suaminya. Bapak Ibu, dikisahkan di dalam film ini sang suami itu memiliki wanita idaman lain yang dia tutup bungkus rapi gitu ya Bapak Ibu. Tutup bungkus rapi supaya apa? Supaya istrinya tidak tahu, supaya rekan kerjanya dan teman-temannya semuanya tidak tahu. Bapak Ibu, tapi boleh dikatakan sepintar-pintarnya seseorang itu menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Betul ya? Sepintar-pintarnya, serapat-rapatnya dia menyembunyikan ini Bapak Ibu. Di dalam film ini dikisahkan akhirnya perselingkuhan itu terungkap. Bapak Ibu, ketika perselingkuhan ini terungkap, dengan keegoisan sang suami dia katakan bahwa saya tidak akan meninggalkan wanita ini dan saya juga tidak akan menceraikan dirimu. Wow, luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Sang suami itu begitu egois, dikatakan saya tidak mau meninggalkan wanita ini, saya tidak akan juga menceraikan kamu. Bapak Ibu, ketika berada di posisi sang istri, pastinya sakit gitu ya. Dia mencintai suaminya dengan sungguh-sungguh, dia melihat sosok suaminya ini sempurna di hadapannya. Ketika pulang kerja terasa suami itu hangat gitu ya. Tetapi di balik itu semua, dia memiliki sebuah rahasia yang bisa menghancurkan keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita ini kita mau sama-sama melihat bahwa di dalam hubungan gitu ya Bapak Ibu, di dalam hubungan pernikahan, di dalam hubungan relasi gitu ya, pacaran, pernikahan, ketika muncul pihak ketiga, maka itu bisa merusak sesuatu yang harmonis. Bapak Ibu, dikatakan ketika seseorang itu memiliki orang ketiga, itu bisa dikatakan mendua hati. Mendua hati artinya Bapak Ibu bimbang, tidak pasti, ragu-ragu gitu ya. Artinya Bapak Ibu terpecah dalam keinginan atau hatinya itu bercabang Bapak Ibu ya. Dikatakan arti dari mendua hati itu adalah bimbang, tidak pasti, ragu-ragu, terpecah dalam keinginan, hatinya itu bercabang. Dan Bapak Ibu, mendua hati itu diibaratkan seperti seseorang yang menginjakkan kakinya itu di kapal yang satu dan di kapal yang satu. Jadi dua kaki ini menginjak di tempat yang berbeda. Sehingga ketika kapal itu sama-sama itu ya Bapak Ibu mau berjalan gitu ya, mau berlayar, dia bingung nih, saya harus ikut yang mana? Gitu ya. Karena apa? Dia berat ke sini, dia juga berat ke sini. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang mendua hati gitu ya Bapak Ibu, terhadap pasangan hidup, mendua hati itu akan dikaitkan pada pihak yang ketiga. Dan di dalam pekerjaan, mendua hati akan menyebabkan orang tidak loyal, tidak fokus, tidak dengan sepenuh hati, dia itu mengerjakan tugas tanggung jawabnya yang dipercayakan kepadanya. Dan kalau kita boleh berbicara dalam kehidupan yang selalu diperhadapkan dengan pilihan, Bapak Ibu, otomatis tipe mendua hati adalah sangat mengkhawatirkan. Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa tipe mendua hati ini Bapak Ibu mengkhawatirkan di dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan pilihan, maka dia tidak akan bisa memilih.
mana yang harus dia ambil. Dia tidak akan bisa memilih dengan baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang mendua hati gitu ya Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang terjadi. Kenapa gitu ya Bapak Ibu? Seseorang itu melakukan satu tindakan mendua hati gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal gitu ya Bapak Ibu, mendua hati itu terjadi. Ya, menurut survei yang ada, mendua hati itu terjadi karena apa? Tidak puas dengan apa yang dimiliki. Bapak Ibu, sering kali di dalam kehidupan yang kita boleh jalani, ada beberapa hal yang kita memang sadari tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita itu inginkan. Ya Bapak Ibu, ada banyak anak muda yang kemudian tidak puas dengan orang tuanya. Ada banyak suami yang tidak puas dengan istrinya. Ada banyak istri yang kemudian tidak puas dengan apa? Dengan suaminya. Oleh karena itu, ketidakpuasan itu ketika muncul, maka akan membuat hati itu kemudian apa? Berpaling. Untuk apa? Mencari sesuatu yang lebih baik. Berpaling mencari sesuatu yang lebih memuaskan. Betul ya Bapak Ibu? Seringkali dikatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di depan rumah kita. Bapak Ibu, ada banyak orang yang di akhir-akhir ini kita boleh sama-sama melihat pandemi COVID saat ini melanda. Ada banyak orang yang kemudian itu tidak puas dengan keluarga. Kemarin saya membaca gitu ya Bapak Ibu, saya membaca bahwa tingkat perceraian di tengah-tengah pandemi COVID ini itu melonjak tinggi sampai bukan 30% Bapak Ibu, tetapi 70%. Banyak suami yang kemudian tidak puas dengan istrinya di tengah-tengah kondisi saat ini. Banyak yang istri tidak puas ketika melihat suaminya yang dia itu temani, yang sekarang berada di depan dia, itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak bisa memberikan nafkah gitu ya Bapak Ibu karena PHK dan lain sebagainya. Belum lagi percecokan demi percecokan karena tinggal di rumah yang lebih lama daripada tinggal di luar rumah. Maka muncul ketidakpuasan sehingga terjadi yang namanya beralih pandang untuk mencari pandangan lain. Kedua Bapak Ibu, mendua hati itu terjadi karena apa? Bujukan, rayuan. Bapak Ibu, kita sadari di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu yang kita boleh jalani gitu ya. Ada banyak hal ketika kita itu berada di tengah-tengah dunia ini, iblis itu merayu, iblis itu membujuk setiap kita dengan bujukan-bujukan yang enak, dengan bujukan-bujukan yang nyaman, tetapi ujungnya menjatuhkan setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara ketidakpuasan yang pertama, ada rayuan di luar gitu ya, ketika suami tidak puas dengan istrinya di rumah. Maka ketika dia keluar, dia melihat ada sosok wanita yang lebih memperhatikan dia. Di kantor ada sosok wanita yang lebih cantik, ada sosok wanita yang lebih dan lebih. Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak bisa untuk menahan bujukan dan rayuan. Sehingga terjadi apa? Akhirnya dia mendua hati. Akhirnya dia apa? Melenceng dari jalurnya. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam kita mengikut Tuhan. Ada banyak tawaran yang kemudian di depan kita yang bisa jadi membuat fokus kita kepada Tuhan itu bergeser. Baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu studi kita, atau apapun yang lain yang membuat Tuhan itu tidak menjadi lagi nomor satu di dalam kehidupan kita. Ketiga, Bapak Ibu, tidak tahan menghadapi tantangan dan tekanan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mendua hati karena apa? Tidak tahan dengan keadaan yang mereka itu boleh alami. Tidak tahan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah baik itu keluarga dan kehidupannya. Bapak Ibu, ada banyak orang di tengah-tengah saat ini itu adalah orang-orang yang kemudian mereka itu menyerah. Mereka menyerah dengan situasi saat ini. Ada banyak orang yang kemudian itu akhirnya memilih, ya sudahlah, lebih baik aku bengkok ke sini. Bapak Ibu,
saat ini kalau kita boleh perhatikan perekonomian Indonesia, harga minyak itu lebih mahal daripada harga ayam. Betul ya? Kalau boleh diibaratkan seperti itu. Banyak orang yang saat ini kemudian berlomba-lomba itu mendapatkan minyak. Mendapatkan minyak gitu ya Bapak Ibu, sampai di supermarket yang lainnya itu Bapak Ibu kosong. Di supermarket kosong gitu ya. Kalau mau cari gitu ya, ada yang berkata di warung aja, di warung masih ada gitu ya. Di supermarket kosong semuanya. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah saat ini gitu ya, penjual-penjual gorengan. Penjual gorengan itu pastinya membutuhkan minyak ya, namanya penjual gorengan. Pasti dia membutuhkan minyak. Nah Bapak Ibu, ketika minyak itu melambung tinggi, dan bukan hanya permasalahannya itu melambung tinggi, tetapi barang yang dicari itu tidak ada. Bapak Ibu, ada banyak sekarang itu yang kemudian penjual gorengan itu gulung tikar. Ada banyak penjual gorengan yang kemudian menutup usahanya, dan bukan hanya menutup usahanya Bapak Ibu. Di tengah-tengah tekanan dia berusaha untuk bekerja, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia itu boleh usahakan. Di rumah diomeli istri, di rumah dituntut anak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya membaca sebuah surat kabar gitu ya Bapak Ibu, beberapa ini ada seorang penjual gorengan yang akhirnya dengan keadaan yang saat ini tidak tahan, maka dia mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang tantangan dan tekanan, bukankah kehidupan saya dan Bapak Ibu tidak terlepas dari itu? Kehidupan yang Tuhan percayakan bagi saya dan Bapak Ibu bukanlah sebuah kehidupan yang enak, bukan sebuah kehidupan yang nyaman. Bukankah kehidupan yang saya jalani dan Bapak Ibu saat ini realita yang ada? Itu adalah sebuah tantangan, ada sebuah tekanan, ada sebuah pergumulan, ada sebuah penderitaan yang memang Tuhan itu izinkan untuk kita boleh alami. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, kiranya itu tidak menjadi sebuah alasan bagi setiap kita untuk kita menyerah, gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Sesuai dengan apa yang Tuhan itu katakan, bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan memang harus memikul salib. Setiap kita punya salib kita masing-masing. Jadi ketika hari ini kita menghadapi tantangan dan kita menghadapi tekanan Bapak Ibu, percayalah, di situ juga ada kekuatan yang Tuhan itu sediakan bagi setiap kita. Dan yang keempat Bapak Ibu, mengapa orang itu mendua hati gitu ya, mencari jalan yang mudah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mencari jalan, setiap kita itu pastinya mencari yang lebih mudah dari yang mudah, betul ya? Ada sampai slogan itu mengatakan kalau ada yang mudah kenapa harus cari yang susah. Banyak orang yang kemudian mencari jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Makanya Bapak Ibu, kalau di dalam perjalanan, ketika kita melihat peta gitu ya Bapak Ibu, dalam perjalanan kita melihat peta, maka Bapak Ibu kita akan melihat bahwa jalan mana yang lebih cepat, jalan mana yang mudah untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Kita membandingkan. Ya, betul ya, kalau kita dalam perjalanan gitu ya. Oh, lewat sini itu sampai ke Gereja Solo Baru lebih mudah, tidak macet. Maka kita akan memilih jalan yang lebih mudah daripada jalan yang lain. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, saya dan Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu, kalau kita boleh sama-sama lihat, kita itu mau sama-sama belajar bukan mencari jalan yang mudah yang akhirnya membawa setiap kita kepada sebuah kehancuran. Tetapi kita mau sama-sama melihat, kita berjalan sekalipun jalan itu terjal, sekalipun jalan itu berkelok-kelok, sekalipun ketika kita mencapai garis finish membutuhkan waktu yang lama, tapi kita berjalan dengan pribadi yang tepat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada banyak jalan yang mudah, itu ujungnya jurang. Ada banyak jalan yang mudah, itu ujungnya kehancuran. Contohnya Bapak Ibu, ada banyak karyawan yang hari ini mencari jalan yang mudah supaya dia bisa naik jabatan. Dia senggol sana, dia senggol sini gitu ya Bapak Ibu. Bahkan dia makan temannya gitu ya, sengaja membuat kambing hitam temannya gitu ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia itu bisa mencapai tujuannya. Ada banyak anak sekolah yang kemudian saat ini mencari jalan mudah untuk mendapatkan nilai yang bagus.
Kalau saat ini sekolah online, tidak ada yang mengawasi Bapak Ibu. Daripada belajar susah-susah, guru tidak tahu gitu ya Bapak Ibu. Maka yang terjadi adalah mencari jalan yang mudah supaya mama tidak marah, saya dapat nilai yang bagus apa? Jalan yang mudah itu nyontek. Jalan yang mudah itu membawa setiap kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Seringkali jalan yang mudah yang instan itu membawa setiap kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama melihat bahwa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak Ibu tidak terjebak ke dalam mendua hati. Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mendua hati tidak hanya terjadi di dalam hubungan suami istri, tetapi juga di dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena sebenarnya Bapak Ibu, menduakan Tuhan itu bukan hanya berbicara soal kita murtad, pindah agama, bukan. Tetapi Bapak Ibu, mendua hati itu juga tentang semua hal yang membuat Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita ada Tuhan, tetapi ada yang lain yang kita andalkan. Di dalam hati kita ada Tuhan, tetapi kita juga mengasihi yang lain di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita berbicara tentang mendua hati bukan berada pada actionnya yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan itu melihat kita. Makanya firman Tuhan mengatakan manusia itu melihat rupa, tetapi Tuhan itu melihat hati. Kenapa hati itu menjadi sesuatu hal yang penting ketika kita berelasi dengan Tuhan? Bapak Ibu, karena Tuhan itu memandang yang tidak nampak oleh manusia. Tuhan melihat sesuatu hal yang ada di dalam hati kita, yang manusia itu seringkali nggak dapat lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan yang hari ini kita boleh sama-sama pelajari. Bapak Ibu, kita boleh lihat di dalam perikop kita yang kita boleh pelajari hari ini di dalam Hosea pasal yang ke-7. Bapak Ibu, Hosea ini menulis kitab ini pada waktu itu terjadi sebuah perang gitu ya. Kondisi situasi Israel pada waktu itu, Bapak Ibu sedang dalam bayang-bayang perang antara apa? Antara Asyur dengan Israel. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pada waktu itu sekitar tahun 733 sebelum Masehi, kondisi itu terjadi. Dan Bapak Ibu, peperangan yang terjadi pada waktu itu mengakibatkan terjadinya porak-poranda kehancuran yang luar biasa terhadap Israel. Banyak orang-orang Israel yang kemudian ditawan, banyak orang-orang Israel yang kemudian mengalami yang namanya kondisi yang terpuruk. Bapak Ibu, kondisi ini yang membuat mereka dijajah oleh Asyur. Kondisi ini ketika mereka berperang melawan Asyur, mereka tahu, mereka sadar kekuatan mereka Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, firman Tuhan mencatat bangsa Israel itu lebih mengalihkan pandangan mereka. Mereka meminta pertolongan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada siapa? Kepada Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Hosea gitu ya Bapak Ibu, kitab Hosea di sini itu menggambarkan. Hosea itu menggambarkan hati Allah yang terluka akibat apa yang dilakukan oleh Israel. Bapak Ibu, kitab Hosea ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, Hosea ini mencatat bagaimana Israel itu menjalani kehidupan mereka. Mereka itu berpaling daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di Hosea pasal yang pertama, ketika Bapak Ibu itu boleh lihat di Hosea pasal yang pertama, menjadi sebuah gambaran bagaimana ketidaksetiaan Israel. Hosea itu menggambarkan perwakilan Allah. Hosea itu diperintahkan, kalau Bapak Ibu itu melihat di pasal yang pertama, Hosea itu disuruh untuk menikahi seorang perempuan sundal. Diceritakan bagaimana seorang perempuan yang memiliki kebobrokan mental, moral itu, di mana perempuan ini harus dinikahi. Dan diceritakan Bapak Ibu di dalam Hosea ini, bagaimana ketika Hosea ini menikahi perempuan ini,
Bapak Ibu, Hosea dikatakan gitu ya di pasal yang pertama ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea disuruh menikahi Gomer, seorang perempuan sundal yang dia tidak setia, yang dia itu mengabdikan dirinya untuk gitu ya, menyerahkan dirinya untuk beberapa lelaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hosea disuruh menikahi seorang perempuan yang seperti itu. Dan ketika Hosea itu menikahi Gomer, Gomer itu diambil menjadi istri. Gomer itu diberikan status yang baik oleh Hosea, yang tadinya perempuan yang tidak baik menjadi seorang istri baik-baik. Tapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu, Alkitab mencatat Gomer itu tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang istri. Gomer ini Bapak Ibu gitu ya, ketika dinikahi baik gitu ya pertama Bapak Ibu, tetapi di dalam perjalanan pernikahan yang dia boleh jalani, dikatakan Bapak Ibu, dia itu meninggalkan anak, meninggalkan suaminya, dia pergi dengan lelaki lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penggambaran Hosea itu seperti hati Allah yang digambarkan di dalam pribadi Hosea. Bagaimana seorang pribadi yang dikhianati oleh seseorang yang dia kasihi. Itu adalah gambaran Israel. Bapak Ibu, kalau kita boleh sama-sama melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana Allah itu menuntun bangsa Israel, bagaimana Allah itu menolong, menopang bangsa Israel. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama menengok kembali ke belakang. Bagaimana perjalanan bangsa Israel itu ketika mereka berada di padang gurun. Ketika Tuhan itu yang memimpin mereka, ketika Tuhan itu menjaga mereka, ketika Tuhan itu memelihara mereka. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Keluaran, beberapa kali orang Israel itu terlena menyembah kepada Baal. Beberapa kali orang Israel itu menduakan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, Alkitab mencatat ketidaksabaran orang Israel menunggu Musa itu turun dari gunung Sinai. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Mereka membuat patung anak lembu emas yang mereka bisa lihat, yang mereka itu bisa sembah pada waktu itu. Bapak Ibu, itu di posisi di mana Musa itu menghadap kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan bangsa Israel ketika berbicara tentang mendua hati, meninggalkan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, itu sesuatu hal makanan yang kalau kita boleh baca di dalam perjalanan bangsa Israel, itu sesuatu hal yang sehari-hari, itu suatu hal yang biasa gitu ya. Bangsa Israel menukarkan Tuhan dengan makanan. Bangsa Israel itu meragukan Tuhan, menduakan Tuhan dengan apa? Jasmani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah di kitab Hosea kita boleh sama-sama melihat hati Allah itu terluka. Akibat apa? Akibat yang dilakukan oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika hati Allah itu terluka, Hosea itu mencatat, menggambarkan gitu ya Bapak Ibu. Hosea itu menggambarkan bagaimana gambaran Israel di dalam Hosea pasal yang ke-7. Gambaran Israel gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mereka seperti dapur perapian panas. Bapak Ibu, ketika mereka mendua hati itu mereka seperti dapur perapian yang panas Bapak Ibu gitu ya. Keinginan jahat di dalam diri mereka itu berkobar-kobar. Kedengkian gitu ya Bapak Ibu, serakah dan lain sebagainya. Itu berkobar-kobar di dalam apa? Di dalam diri orang Israel pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang mereka harus perang berhadapan dengan Asyur, Bapak Ibu, mereka itu tidak memperbaiki moralitas mereka. Tapi moralitas mereka itu seperti dapur perapian yang menyala-nyala. Panasnya itu siap menghanguskan, siap menghancurkan baik dirinya ataupun orang lain. Bapak
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran seperti ini adalah gambaran yang benar-benar sewaktu-waktu gitu ya. Ini bisa hancur Israel. Dan gambaran yang kedua Bapak Ibu, gambaran kedua, roti bundar yang tidak dibalik. Bapak Ibu, orang Israel itu sering membuat yang namanya roti Bapak Ibu, roti tidak beragi ataupun gitu ya Bapak Ibu, roti yang lainnya. Dan ketika membuat roti Bapak Ibu ada adonan yang ditambahi ragi, dan ketika ngembang maka itu harus dibakar. Nah Bapak Ibu, Israel ini digambarkan seperti roti yang tidak dibalik, yang bawahnya itu gosong ketika dibakar, dan atasnya atau tengahnya itu tidak matang. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat roti, ternyata bawahnya gosong, atas belum matang, tengah belum matang, apakah itu masih bisa dimakan? Itu tidak layak untuk dimakan. Betul ya Bapak Ibu? Ketika kita memilih untuk membeli roti gitu ya Bapak Ibu, kita pasti akan lihat, oh ini bawahnya nggak gosong. Kita akan memilih yang terbaik, betul ya? Ketika kita membuat roti pun, ketika kita pasti kita akan balik. Nah, Israel itu digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Itu seperti roti bundar yang tidak dibalik, yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, yang sudah tidak layak lagi untuk apa? Dimakan. Bahkan Bapak Ibu, Alkitab itu mencatat gitu ya Bapak Ibu, orang-orang ini itu sudah beruban yang mereka tidak sadar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mereka itu tidak hanya seperti roti bundar yang tidak dibalik, yang belum matang, tetapi mereka ini juga sudah tumbuh jamur-jamur yang mengakibatkan mereka itu sudah kadaluarsa, yang tidak bisa lagi diapain? Tidak bisa lagi dikonsumsi. Dan ketika orang makan ini, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Sakit perut. Yang terjadi apa? Sakit. Bapak Ibu, Israel digambarkan seperti ini di tengah-tengah kondisi mereka pada waktu itu. Mereka seperti roti bundar yang tidak dibalik, yang tidak lagi layak untuk di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan seperti seekor merpati tolol. Bapak Ibu, di ayat 11 itu dikatakan bangsa Israel itu digambarkan gitu ya, Efraim telah menjadi merpati tolol tidak berakal. Bapak Ibu, merpati itu adalah seekor binatang yang digambarkan adalah binatang yang tulus, binatang yang setia Bapak Ibu. Merpati adalah binatang yang setia sampai akhir kepada pasangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pernikahan itu seringkali melepaskan merpati. Simbol apa? Kesetiaan. Merpati ini adalah simbol kesetiaan, simbol ketulusan gitu ya Bapak Ibu. Dan ketika merpati ini Bapak Ibu, dia terbang kemanapun, maka dia pun juga akan setia kembali lagi ke rumahnya. Ya, walaupun Bapak Ibu sangkarnya seringkali Bapak Ibu ada elang yang datang memakan telur, memakan anaknya. Tetapi merpati ini Bapak Ibu, dia akan tetap kembali lagi ke sangkarnya. Dia tidak akan mencari sangkar yang lain. Nah Bapak Ibu, di sini itu sesuatu hal yang digambarkan oleh Hosea. Sesuatu hal itu yang bertolak belakang. Seekor merpati yang tulus, seekor merpati yang setia, gitu ya Bapak Ibu, disejajarkan dengan apa? Dengan ketololan, gitu ya. Kata yang dipakai oleh firman Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dikatakan adalah bahwa Israel ini sudah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Israel ini sudah melihat bagaimana Allah itu bekerja. Kesetiaan Tuhan itu seharusnya membuat mereka itu juga menjadi satu pribadi yang setia. Tapi Bapak Ibu, kita melihat kesetiaan yang harusnya mereka itu miliki, itu membuat mereka itu tidak setia. Tapi apa? Bapak Ibu, Alkitab mencatat mereka itu tolol, mencari pertolongan dari Mesir. Seharusnya mereka tahu di tengah-tengah kondisi mereka datang kepada Allah. Alkitab mencatat Bapak Ibu, mereka tidak datang kepada Allah. Tetapi apa? Mereka lebih mengandalkan Mesir untuk menolong mereka keluar dari kondisi pada waktu itu. Dan yang keempat Bapak Ibu, gambaran yang diberikan oleh Hosea adalah busur yang kendor gitu ya. Bapak Ibu, di ayat yang ke-16 gitu ya, dikatakan mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Bapak Ibu, busur tipu itu seperti busur yang kendor. Kita tahu
busur itu adalah salah satu alat yang dipakai untuk berperang. Ya, selain tombak, selain pedang, itu ketika berperang pada waktu itu juga menggunakan busur. Bapak Ibu, supaya panah itu, anak panah itu bisa melesat gitu ya Bapak Ibu, jauh dan mengenai sasaran. Pastinya busur itu ketika talinya itu dibutuhkan tali yang kuat. Betul ya? Tali yang kencang. Tetapi ketika busur itu sudah kendor, yang tadinya kita mau jarak sini sampai sana, Bapak Ibu bisa jadi anak panah itu cuma pluk sampai sini. Karena apa? Busurnya kendor. Dia tidak bisa menarik dan dia tidak bisa memberikan sebuah tekanan ketika anak panah ini akhirnya bisa melesat. Bapak Ibu, Israel digambarkan seperti busur yang kendor yang tidak bisa lagi dipakai. Gitu ya. Yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Busur yang kendor, ketika seorang perwira, ketika seorang prajurit memiliki busur yang kendor, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Ya dibuang. Dia akan mencari busur yang lain untuk dia gunakan di dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari gambaran ini kita boleh sama-sama melihat bagaimana ketidaksetiaan Israel, bagaimana mereka mendua hati mereka di tengah-tengah kondisi yang mereka itu boleh alami. Bahkan kalau kita boleh sama-sama melihat Bapak Ibu, mereka itu di tengah-tengah kondisi yang sangat terjepit, di tengah-tengah kondisi yang mereka tidak berdaya lagi. Bapak Ibu, Alkitab mencatat mereka tidak mencari Allah. Mereka itu menolak, memberontak kepada Allah. Mereka terus-menerus melanggar perintah Allah. Dan mereka itu melawan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Israel akhirnya seperti senjata yang rusak. Dia longgar, dia kehilangan fungsinya. Tidak sekedar gagal mengenai sasaran yang tepat, tetapi juga melukai dirinya sendiri. Bapak Ibu, dari kini kita boleh sama-sama melihat ketika seseorang itu mendua hati, ketika seseorang itu tidak fokus di dalam hidupnya, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dia tidak akan tepat sasaran. Dia tidak akan bisa mengetahui tujuan yang baik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu mau belajar dari Hosea ini. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Sebagai orang-orang percaya, supaya saya dan Bapak Ibu tidak terjebak di dalam kita itu mendua hati. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita itu mendua hati Bapak Ibu, Yakobus mencatat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa ketika seseorang itu mendua hati, maka dia tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kata tenang yang dipakai oleh Yakobus itu menggunakan kata Ibrani yaitu shalom. Bapak Ibu, shalom itu adalah satu perasaan damai, satu perasaan yang puas, satu perasaan yang lega. Orang yang menduakan hati itu tidak memiliki rasa damai di dalam hidupnya. Dan di dalam Alkitab, perasaan damai itu menunjuk kepada kepuasan di dalam hidupnya. Kepuasan itu seperti diibaratkan Bapak Ibu, ketika kita melakukan perjalanan jauh. Saya dan Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh, kita jalan gitu ya Bapak Ibu. Ketika perjalanan kita sudah jauh, maka terjadi apa Bapak Ibu? Kita dahaga, kita haus. Dan ketika kita haus pastinya kita butuh apa? Ya minum gitu ya. Haus itu tidak mesti butuh makan, tapi butuhnya minum. Dan Bapak Ibu, ketika kita butuh minum, pasti kita itu membayangkan sesuatu yang segar, yang kita itu boleh nikmati. Dan ketika di tengah-tengah kehausan, di tengah-tengah kondisi yang kering di tenggorokan kita Bapak Ibu, kemudian kita itu menemukan segelas air yang jernih itu. Dan kemudian kita ambil air itu. Dan ketika kita teguk air itu, perasaannya Bapak Ibu apa? Gitu ya. Sampai ada anak kecil yang ketika minum, gitu ya, seperti itu. Rasa apa? Rasa puas, rasa lega. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang itu mendua hati, maka dia tidak akan memiliki perasaan yang lega. Dia tidak akan memiliki perasaan yang puas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita merujuk di dalam kisah di mana Tuhan itu bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan itu menawarkan sesuatu yang bisa memuaskan jiwanya, yaitu apa? Air hidup. Tuhan menawarkan air hidup yang bisa membuat dia
mengalami kepuasan secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari sama-sama Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak Ibu tidak terjebak kepada mendua hati yang mengakibatkan kehidupan saya dan Bapak Ibu boleh bimbang. Kehidupan kita ketika kita mendua hati, kita tidak bisa merasakan kepuasan yang daripada Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Kita akan belajar 3B Bapak Ibu, gitu ya. 3B. B yang pertama itu adalah menerima keadaan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu yang kita boleh jalani, pastinya kehidupan ini bukanlah sebuah kehidupan yang lancar. Betul ya? Ada beberapa hal ujian yang Tuhan itu boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu sakit, baik itu saat ini ekonomi kita, ataukah relasi di dalam hubungan keluarga kita. Tuhan izinkan saya dan Bapak Ibu untuk menerima satu keadaan yang saat ini mungkin tidak enak untuk kita alami, untuk kita boleh rasakan. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak Ibu tidak terjebak untuk kita mendua hati. Yang pertama ya, B yang pertama adalah belajar menerima keadaan. Bapak Ibu, kondisi saat ini gitu ya Bapak Ibu, yang mengalami tekanan, yang mengalami penderitaan akibat pengaruh COVID gitu ya Bapak Ibu, itu bukan hanya diri kita sadari. Tetapi apa Bapak Ibu, orang di luar sana, perusahaan-perusahaan besar, orang-orang di luar sana itu juga mengalami hal yang sama dengan kita. Bapak Ibu, mungkin hari ini ketika berbicara tentang keadaan setiap kita itu berbeda-beda. Kehidupan rumah tangga kita berbeda-beda. Perekonomian kita berbeda-beda. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar menerima keadaan dengan satu pemahaman bahwa di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada Allah yang turut bekerja. Ada Allah yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Allah yang hadir, ikut merasakan, berjuang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu tidak bisa menerima keadaan mereka. Mereka tidak puas dengan keadaan mereka. Sehingga Bapak Ibu mereka itu mengalihkan pandangan mereka kepada yang lain. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, apapun keadaan yang hari ini Tuhan itu izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita boleh belajar untuk menerimanya. Kita terima keadaan itu dengan satu pemahaman bahwa Allah pegang kendali, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Ada Tuhan yang ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangan kita. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, seberat apapun keadaan kita, mari kita terima. Karena apa? Itu berasal dan Tuhan itu izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan hari ini tidak enak, percayalah, semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan hal yang baik bagi kita. Mari kita terima karena kita dengan satu pemahaman Allah ikut campur tangan. Dan Allah itu sediakan yang terbaik bagi setiap kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, bertobat. Supaya saya dan Bapak Ibu tidak terjebak dengan mendua hati. Yang kedua itu mari kita boleh bertobat Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita tidak sadar gitu ya Bapak Ibu. Oh, saya tidak seperti bangsa Israel kok. Saya tidak seperti bangsa Israel yang kemudian meninggalkan Allah. Melakukan kejahatan demi kejahatan. Mungkin Bapak Ibu kita tidak melakukan seperti itu. Tapi mungkin saya dan Bapak Ibu sudah bergeser. Pandangan kita, fokus kita itu sudah mulai bergeser. Yang tadinya kita berfokus kepada Allah, itu berfokus kepada yang lain. Mungkin kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak murtad gitu ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini Tuhan kita gantikan dengan apa? Hobi kita. Mungkin hari ini Tuhan kita gantikan dengan apa? Keluarga kita. Mungkin hari ini Tuhan kita gantikan dengan pasangan kita. Mungkin hari ini Tuhan kita gantikan dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu, ada banyak orang yang kemudian hari ini beralasan, saya tidak bisa pergi ke gereja. Karena apa? Saya harus bekerja.
Ada banyak orang yang kemudian gitu ya Bapak Ibu, akhirnya gitu ya fokus di dalam hidupnya itu bergeser. Tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tidak lagi mementingkan Tuhan, apapun yang dikerjakan tidak lagi mementingkan Tuhan, tetapi diisi dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, kalau hari ini firman Tuhan menegur setiap kita, ketika hari ini engkau dan aku di dalam pergumulan hidup kita masing-masing, ketika hari ini fokus kita tidak kepada Tuhan, mari kita boleh bertobat, berbalik. Mari kita boleh lagi berfokus hanya kepada Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Israel. Di tengah-tengah keterpurukan kondisinya, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ketika hari ini engkau dan aku berhadapan dengan Tuhan, apakah kita boleh berkata seperti lagu tadi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bapak Ibu, apakah pujian itu hanya keluar dari mulut kita? Ataukah memang benar kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Kita sudah menjadikan Dia itu sebagai nomor satu di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadikan Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita koreksi masing-masing di hadapan Tuhan. Ketika hari ini fokus kita sudah mulai hilang dari pandangan Tuhan, mari kita kembali lagi supaya saya dan Bapak Ibu tidak tersesat, supaya saya dan Bapak Ibu tidak mengalami kejatuhan yang semakin dalam. Dan yang ketiga Bapak Ibu, berharap kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, setiap kita itu membutuhkan yang namanya pertolongan. Betul? Kita sadar kita ini terbatas secara kekuatan. Di dalam hal-hal yang kecil saja Bapak Ibu, kita mungkin bisa mengangkat 10 kilo gitu ya. Oh bisa 10 kilo. Kita bisa ngangkat 20 kilo. Kita bisa gitu ya dengan kekuatan, wah ngangkat 50 kilo gitu ya Bapak Ibu. Bisa. Tetapi Bapak Ibu, ketika berhadapan di dalam perjalanan hidup kita, beban yang kita boleh angkat ketika 10 kilo, itu ternyata tidak hanya sekali kita angkat. 10 kilo itu kita angkat, kita bawa, gitu Bapak, adalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau cuma sekali, 10 kilo toh, ya sini, bisa. Tapi ketika 10 kilo itu kita bawa, gitu ya, kita tenteng itu ketika jalan-jalan, nenteng 10 kilo, yuk kroso Bapak Ibu ya. 10 menit saja ditenteng jalan-jalan, 10 kilo, kroso enggak? Kroso, kemeng. Ya, mulai kerasa sini, enggak enak. 20 menit, 30 menit, 40 menit, 1 jam, 2 hari, 3 hari, atau bahkan berbulan-bulan beban itu kita boleh tanggung. Setiap kita punya kekuatan masing-masing. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, pada pagi hari ini, seberapapun beban yang hari ini kita boleh tanggung, yang boleh kita pikul di dalam pundak kita, mari kita belajar supaya kita tidak jatuh seperti orang Israel yang akhirnya mereka meminta pertolongan dari mana? Dari Mesir. Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan pergumulan di dalam hidup kita, mari kita hanya berharap kepada Allah, Sang sumber pertolongan di dalam kehidupan kita, Sang sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup membuka jalan keluar di dalam setiap permasalahan kita. Mari kita boleh fokuskan di dalam diri kita. Ketika hari ini saya bergumul, ketika hari ini saya itu merasakan yang namanya penderitaan, saya mau memfokuskan diri saya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang ibu itu yang mengalami sakit. Ketika ibu ini mengalami sakit Bapak Ibu, ibu ini itu datang ke tempat penyembuhan. Pastinya kalau sakit itu mencari penyembuhan ya, baik itu segala apapun yang diusahakan, baik dokter ataupun pengobatan-pengobatan tradisional, pengobatan-pengobatan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ketika ibu ini sakit bertahun-tahun, gitu ya Bapak Ibu, ini bertahun-tahun dia sakit, gak enak rasanya. Maka yang terjadi Bapak Ibu, ada satu temannya itu berkata, wah kamu pergi ke sini loh,
Ketika kamu pergi ke sini banyak orang yang sembuh. Ketika mereka lumpuh mereka bisa berjalan. Ketika mereka itu sakit, kena kanker, kena tumor itu bisa keluar loh, sembuh pulang. Maka Bapak Ibu ada satu gerakan di dalam hati, pastinya ibu ini pengen sembuh juga gitu ya. Maka Bapak Ibu ini didorong di kursi roda gitu ya, didorong sama suaminya. Dia pergi ke tempat di mana yang ditunjukkan oleh temannya. Bapak Ibu ketika sampai di tempat itu, benar Bapak Ibu, itu pengunjung itu ya Bapak Ibu yang sakit itu banyak sekali. Datang itu banyak sekali gitu ya, antrian ini banyak sekali. Dan Bapak Ibu ketika tiba gitu ya Bapak Ibu, ketika dia tiba di situ dia melihat bagaimana praktek penyembuhan yang dikerjakan oleh tabib itu. Maka Bapak Ibu dalam hatinya dia berkata, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu ketika dia berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi yang diperhadapkan kepada dia adalah dia sudah lumpuh bertahun-tahun. Ketika dia memilih ini Bapak Ibu, dia bisa sembuh, dia bisa berjalan normal. Tapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan seperti itu? Apakah kita akan memilih untuk, wah aku sembuh, aku bisa berjalan lagi, aku bisa berlari lagi, aku bisa mendampingi suamiku lagi? Atau memilih untuk tetap di kursi roda dengan berpegang pada firman Tuhan? Bapak Ibu pada waktu itu sang ibu dilema ketika diperhadapkan dengan itu. Satu kesembuhan, satu dia diperhadapkan dengan Tuhan. Ketika dia sedang mengalami itu Bapak Ibu, maka dia berkata, Tuhan ampuni saya. Terus kemudian dia pegang tangan suaminya, dia katakan, mari kita pulang. Lebih baik saya lumpuh seumur hidup saya daripada saya mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu, pilihan yang diambil sang ibu itu adalah satu pilihan yang tepat. Dia berkata kepada suaminya, mungkin aku lumpuh hidup di tengah-tengah dunia ini setahun, 2 tahun lagi, gak tahu. Tapi ada jaminan kekekalan yang Tuhan itu siapkan bagi diriku. Bapak Ibu, dari ilustrasi ini mari sama-sama kita belajar untuk kita juga tidak menduakan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, mari kita mengutamakan Dia. Mari kita boleh melihat tujuan kehidupan saya dan Bapak Ibu adalah untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita boleh rencanakan, kita boleh lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia adalah satu pribadi yang memulai pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan dia mengakhirinya dengan setia sampai akhir mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, ketika Allah melihat ketidaksetiaan setiap kita, ketika Allah itu melihat pribadi saya dan Bapak Ibu tidak setia, tetapi Dia tetap setia di dalam janjinya, di dalam kehidupan kita. Dia mengutamakan engkau dan aku di dalam dunia. Buktinya apa Bapak Ibu? Dia memilih mati untukku dan untukmu, supaya setiap kita boleh memiliki kehidupan yang abadi nantinya bersama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, sehingga Ia pun menuntut kesetiaan kita kepadanya. Kalau kita boleh sama-sama lihat di dalam 10 hukum, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik itu Bapak Ibu berhala-berhala yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan yang berada di dalam hati kita. Mari kita boleh singkirkan itu semua. Mari kita fokuskan hidup kita, diri kita hanya kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu menjalani kehidupan ini untuk kita setia sampai akhir kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau dan aku setia sampai akhir, mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini firman-Mu mengingatkan kami
firman-Mu kembali menolong kami, untuk kami mengoreksi diri kami ketika kami berelasi dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan, ketika kami berelasi dengan Tuhan, seringkali kami mencari jalan pintas. Seringkali kami meragukan kesetiaan Tuhan. Seringkali kami meragukan kekuatan Tuhan. Seringkali kami meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar untuk kami boleh setia di dalam kami mengikut Engkau. Di dalam setiap permasalahan kehidupan yang kami hari ini jalani, yang hari ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami tetap boleh berharap hanya kepadamu. Kami boleh memilih, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong jemaat-Mu saat ini ketika mereka bergumul. Ketika saat ini mereka sedang mengalami penderitaan. Kiranya Allah boleh memampukan mereka. Allah boleh membuka jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang bergumul. Biarlah Tuhan kuatkan mereka melalui hari-hari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.